Recovery yang pertama dengan cara stop loss atau cut loss. Artinya memaksa potong rugi. Nah, cut loss ini juga tidak seenaknya, artinya tidak kita biarkan begitu saja terlalu panjang. Ada batasan ya, ada angka-angka batasan yang menjadi yang menjadi aturan main kita. Tidak bisa kita biarkan, oh saya nanti 3.000 baru close. Tidak bisa terlalu jauh. Kita tetap batasi, usahakan di bawah angka 1.000. Di bawah angka 1.000, yang paling kecil di 300, yang terbesar di angka 1.000. Di antara itu silakan nanti sesuaikan. Satu, sesuaikan dengan angka yang menjadi kuat dan tidak mental kita, karena tidak semua orang kuat dengan resiko yang lebih besar. Yang kedua, nanti sesuaikan dengan teknikal. Tidak bisa kita hanya dengan angka, nanti kita lihat teknikalnya di mana potensinya. Jangan mengambil stop loss di area-area yang beresiko, ya, karena di situ berpotensi dua-duanya atau bisa memantul atau bahkan bisa berlanjut ya, sehingga beresiko kita, artinya sulit untuk kita mengembalikan ya, apalagi terlalu jauh. Pertama dengan cara stop loss, misal ya, contoh misalnya saya analisa marketnya turun sehingga saya ambil posisi sell, ternyata naik, maka sesuai dengan batasan saya melihat ini marketnya sudah betul-betul mau berbalik. Dari mana kita bisa tahu ini mau berbalik atau mau kembali naik ya? Dari histori. Tidak bisa kita dengan perhitungan angka. Dari historinya kita lihat nanti. Teknikal itu kita baca. Sehingga angka yang muncul tidak harus selalu angka 500. Ada kalanya 300. Ada kalanya 700. Lah kenapa tidak fix? Tidak ada fix di dalam trading. Yang ada bagaimana kita menyesuaikan dengan market yang ada di situ. Kemudian tetap kita batasi maksimumnya di angka berapa. Dan itu jangan dilebih-lebihkan lagi karena nanti sudah beresiko yang cukup tinggi. Silakan mau pakai yang 200, 300, 400, 500 bahkan sampai 700, oke. Yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat itu kalau cocok dengan angan-angan kita. Saya resikukan di angka ini dan teknikalnya mendukung misalnya. Karena ini sudah mau berbalik, berarti saya harus cut loss dari sekarang. Bisa juga nanti kita tunggu hingga 700. Kenapa kita tunggu 700 ya? Karena ini masih berada di wilayah retracement dan berpotensi kembali lagi. Artinya ada peluang di situ untuk memantul kembali. Sehingga kita tidak terjebak dengan close yang salah. Memang kalau sudah kelihatan berbalik, tidak ada cara lain kecuali cut loss. Harus kita lepaskan di situ. Kalau kita lihat ilustrasinya, kalau kita di dalam satu rumah itu sudah terbakar, berbalik artinya sudah ada kebakaran di situ. Yang kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk escape, cara kita untuk keluar dari situ. Mumpung belum terlalu tinggi besar apinya ya, kita harus cari jalan keluar, penyelamatan. Nah, penyelamatan yang paling cepat adalah cut loss. Memang kita keluar dari zona itu penuh dengan luka misalnya, penuh dengan darah misalnya, tetapi masih dalam posisi kita aman ya, masih bisa diobati, artinya gitu ya. Sama halnya ketika market ini berbalik atau tidak sesuai, lebih baik di awal kita exit daripada kita terbakar semuanya dan sangat berisiko tinggi ya. Kalau kita biarkan terlalu tinggi nanti biasanya biasanya berat untuk cut loss. Yang ada apa? Ditunggu lagi sebentar lagi, nanti balik lagi ya. Tunggu lagi sebentar lagi, mungkin nanti ntar lagi balik lagi itu. Terus begitu, sampai menemukan ada koreksi kecil. Nah itu kan mau berbalik. Begitu ada koreksi kecil, tidak segera kita lakukan penanganan, balik lagi, naik lagi, tambah kacau lagi. Maka karena kacau itulah dilakukan hedging, dilakukan locking. Sehingga misalkan sudah di sini ada sell. Ketakutan, kepanikan yang ada karena sudah terlalu banyak, maka di sini baru dilakukan sell, buy. Sudah telat, sudah terlalu jauh. Sehingga space-nya ini, jarak antara buy dan sell sudah cukup jauh. Bahkan ketahanannya sudah mulai tipis. Rugi sudah lebih dari 50%. Ya, kerugian sudah lebih dari 50% modal. Ini sudah berat. Walaupun di hedging atas bawah, buy dan sell-nya lotnya sama, bukan berarti tidak bisa bisa habis nanti. Ini hanya menunggu waktu saja. Artinya hanya kita memperpanjang usia itu aja. Kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat untung,
hanya mengulur waktu saja. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan cut loss, maka tentukan lebih awal ya. Bukan berarti kalau lebih awal itu begitu berbalik langsung close. Lihat teknikalnya, nanti kita sesuaikan dengan teknikal ya. Pas materi teknikal kita banyak bahas di situ nanti. Selanjutnya kita masuk yang kedua dari recovery yang kedua ya, dengan cara switch. Apa itu switch? Jadi switch ini salah satu usaha recovery untuk meminimalkan kerugian dengan cara mengganti posisi ya, dengan cara mengganti posisi ya. Saya coba untuk lihatkan dulu ya, biar contohnya, biar kita nanti bahas ya. Oke, saya coba untuk ini manajemen recovery ya. Oke, saya berikan contohnya untuk yang apa namanya ini switching ya. Oke, saya coba berikan contoh yang switching. Ini contohnya misalnya, saya jelaskan dulu ya, switching tadi apa artinya ya. Switch itu artinya mengganti. Artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti posisi. Karena kita salah dalam analisa atau marketnya tidak sesuai. Jadi switching itu lebih cenderung ke mengikuti arah yang dominan ya. Contoh misalkan begini. Saya analisa marketnya bergerak turun. Ada potensi turun. Namanya analisa tidak ada yang 100% valid. Makanya perlu antisipasi. Contoh saya analisa sell dan saya ambil posisi di sini. Di harga ini. Kemudian kenyataannya apa? Kenyataannya bukan turun tapi malah naik. Nah, ketika naik ini berlaku batasan resiko juga yang tadi kita jelaskan. Berlaku setiap transaksi, setiap satu kali transaksi maka berlaku batasan resiko. Berapa batasan resikonya? Kembali ke kita masing-masing. Kita siapnya berapa? 300, 500, 700 atau 1000. Nah, berapa yang tepat? Coba dulu, diuji dulu. Kita coba dengan 300, kita coba dengan 500, coba dengan 700. Itulah nanti fungsi kita belajar menerapkan. Makanya jangan buru-buru pakai real account ya. Bukan saya tidak menghalangi untuk segera dapat profit, tetapi setidaknya untuk menguji, melakukan praktek, melakukan hipotesa terhadap yang sudah dipelajari. Dieksplor, digali kemampuan kita, kemudian cocokkan dengan market yang ada. Coba di sana apakah sesuai, apa yang bisa kita dapatkan petunjuk dari yang sudah ada. Kemudian kalau kita praktek hasilnya seperti apa. Kalau kita sudah terbiasa, sudah kita berulang kali mencoba dengan berbagai kondisi pasarnya, maka pelan-pelan nanti kita akan menemukan karakter demi karakternya.